Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 10 Juli 2022. Dan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Jessie Londok Togas, Ibu Jessie Londok Togas yang berhari ulang tahun di hari ini. Puji Tuhan, kiranya umur panjang akan menjadi bagian Ibu. Tuhan kiranya akan memberkati dalam perjalanan hari-hari hidup di depan. Sekali lagi, renungan pagi kita untuk hari ini 10 Juli 2022 dan judul renungan pagi kita adalah apa saja yang kita minta kita akan menerimanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan untuk belajar firman-Mu di pagi ini. Biarlah kiranya pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Teristimewa bagi Ibu Jessie Londok Togas yang berhari ulang tahun hari ini. Tuhan kiranya memberkati di dalam segala tugas, tanggung jawab sebagai seorang mem, sebagai seorang guru. Selalu kiranya keberhasilan menjadi bagiannya. Dan renungan pagi ini akan menguatkan yang berhari ulang tahun, tetapi juga kami semua yang mendengarkan di pagi ini. Terpuji nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 10 Juli 2022 dengan judul apa saja yang kita minta kita akan menerimanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi 1 Yohanes 3:22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mungkin orang tua tega meninggalkan anaknya yang lapar, tetapi Allah tidak pernah tega menolak seruan orang miskin dan hati yang rindu. Dengan kelemah lembutan yang luar biasa, Dia telah melukiskan kasih-Nya kepada orang-orang yang di dalam hari-hari kegelapan merasa bahwa Allah tidak menghiraukan mereka. Ini adalah pekabaran dari hati Bapa. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Setiap janji dalam firman Allah melengkapi kita dengan pokok persoalan untuk berdoa. Menyampaikan firman Allah yang dijanjikan sebagai jaminan kita. Berkat rohani apa saja kita perlukan adalah hak kita untuk memintanya melalui Yesus. Dengan kesederhanaan seorang anak, kita dapat mengatakan kepada Tuhan, apa sebenarnya yang kita perlukan. Kita boleh nyatakan kepadanya masalah-masalah duniawi kita, meminta roti dan pakaian maupun roti kehidupan dan pakaian kebenaran Kristus. Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa engkau memerlukan ini semua dan engkau diundang untuk meminta itu semuanya. Melalui nama Yesuslah setiap kemurahan hati diterima. Allah akan menghormati nama itu dan akan memenuhi keperluanmu dari kekayaan kemurahan hatinya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk datang kepada Allah sebagai seorang bapa, engkau mengakui hubunganmu kepadanya sebagai seorang anak. Engkau bukan hanya mempercayai kebaikannya, tetapi di dalam segala hal menyerahlah kepada kehendaknya, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah. Jadi apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Tetapi di ayat firman Tuhan kita pagi hari ini mengatakan, kecuali kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, apa saja yang kita minta, pasti kita akan menerima. Kita mungkin boleh memperoleh pengertian ini dari contoh hubungan antara orang tua dan anak di rumah. Kita mungkin bisa melihat di rumah kita sendiri. Ketika kita melakukan apa saja yang orang tua kita minta kita lakukan, bahkan pun yang tidak minta kita lakukan, kita sebagai anak kita lakukan, dan orang tua itu senang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan.
maka apa saja yang kita minta pasti Dia akan berikan. Demikian pula dengan Allah kita. Apa saja yang kita minta, Dia akan berikan. Bahkan sebelum kita minta pun Dia sudah memberikannya. Selain Dia tahu apa kebutuhan kita, Allah melihat kita melakukan yang baik, apa yang kita perlu buat yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang Dia mau kita lakukan pun kita buat, apa bahkan yang tidak Dia minta pun kita lakukan, bahkan dengan senang hati, maka itu akan menjawab setiap permintaan, setiap doa yang kita minta kepada Tuhan. Hari ini kenapa kita harus khawatir dengan hidup kita? Kalau kita sudah melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan sudah berjanji apa yang Dia mau berikan kepada kita yang kita minta, Dia akan berikan. Kecuali kita memaksa bukan kebutuhan tapi keinginan kita, maka bisa saja itu tidak terpenuhi dalam hidup kita. Tapi kalau itu merupakan kebutuhan kita, Tuhan akan menjawabnya. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami berdoa untuk seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Kasih Allah menaungi hidup kami. Bagi yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan, khusus bagi anak hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga tidak menghalangi pelayanan yang berkesinambungan ini. Berkati kami semua pendengar renungan pagi di mana berada, yang berakhir ulang tahun seperti Mem Jesse Togas, Tuhan berkati, umur panjang jadi bagiannya, sampai Kristus datang pada kali kedua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.